Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan, Ketua Takmir Masjid Namirah, beserta seluruh pengurus, seluruh keluarga, para hadirin jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saya ini harus menghadap kanan kiri gitu ya. Tengah-tengah tidak ada orang ya. Ono kamera. Para jamaah sekalian, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir surat Ali Imran, dan kita sampai pada ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, yang diridhai Allah, yang diterima oleh Allah, al-Islam, adalah agama Islam. Wa makhtalafa, dan tidaklah berselisih, alladzina utul kitab, orang-orang yang telah dikasih Allah Alkitab, atau yang biasa disebut Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali justru setelah datang kepada mereka ilmu. Baghyam bainahum, itu karena kebencian di antara mereka, iri, dengki, hasud di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang mengingkari, kufur terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, perhitungannya, hisabnya sangat cepat. Baik para jamaah, kita kupas sedikit-sedikit ayat ini.
Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa kita selesaikan. Innad dina, kata ad-din, kalau kita buka Al-Quran itu ada beberapa arti. Dal, ya, nun, din. Pertama, ad-din itu artinya ini, agama. Jalan hidup, way of life, cara hidup atau agama itu bahasa Arabnya ad-din. Maka ayat ini, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diterima oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Yang kedua, kalimat ad-din artinya hari pembalasan, hari kiamat. Maka ada ayat Maliki yaumiddin. Allah itu adalah yang akan merajai din pada hari pembalasan. Bukan hari agama, hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Nah, yang ketiga, ad-din itu punya arti hati, al-qalb. Bukan agama, bukan hari kiamat, hari pembalasan, tapi ad-din artinya hati. Makanya ada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan hati untuk Allah. Nah, yang keempat, ad-din punya arti bisa diartikan semuanya. Bisa bermakna agama, bisa diartikan hari pembalasan, dan seterusnya. Sehingga sebagian ahli tafsir memaknai ini dengan agama, memaknai yang ulama lain memaknainya dengan hari pembalasan. Contohnya, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Muhammad, tahukah kamu orang yang yukadzibu biddin, orang yang tidak percaya kepada ad-din. Nah, apa di situ ad-din artinya? Sebagian ulama mengatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tapi justru hampir kebanyakan mayoritas ahli tafsir mengatakan, tahukah kamu dengan orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan? Nah, tapi semuanya benar. Bisa diartikan agama, bisa juga diartikan hari kiamat, hari pembalasan. Nah, itu sekedar mengupas kalimat ad-din. Tapi kalau dalnya di fathah, wah itu bahaya itu. Kasrohnya dal diangkat ke atas, bunyinya menjadi dain. Apa artinya dain itu? Utang ya. Al-wa'du dain. Janji itu adalah utang. Nah, logonya salah satu bank di Indonesia itu ini. Alif, lam, dal, ya, nun. Itu dalnya di kasroh apa di fathah? Ada bank yang logonya itu. Ya, kebetulan tidak ada harokatnya, jadi aman. Nah,
bisa dibaca din, bisa dibaca dain. Nah, tergantung orang yang datang ke situ mau apa gitu. Innad dina indallahil Islam. Nah, Islam, nah sekarang kita kupas Islam di situ maknanya apa? Dalam satu hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang warna merah ya. Dzaqa ta'mal iman, orang akan merasakan nikmatnya iman itu man radhiya billahi rabba, yaitu orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasulah, dan ridho Muhammad sebagai rasulnya. Jadi orang itu akan merasa nikmat menjadi orang iman kalau imannya itu 100%, tidak setengah-setengah. Orang itu kalau imannya setengah-setengah, nanggung. Dikatakan mukmin tidak, dikatakan kafir juga tidak. Orang yang imannya setengah-setengah tidak akan nikmat merasakan hidup ini. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, keislamannya, keimanannya Bilal bin Rabah itu 100% total, tidak setengah-setengah. Karena keimanannya kepada Allah itu mantap 100%. Ketika dia disiksa, ketika dia dicambuk, ketika dia dilempar ke padang pasir yang panas, ketika dadanya ditindih dengan batu besar, sama sekali tidak bergeming. Dia hanya mengatakan ahad, ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Itu iman yang sudah benar-benar 100%. Baru merasakan hidup ini nikmat, walaupun secara fisik disiksa. Kalau seandainya ada orang yang diuji oleh Allah dengan musibah, tapi imannya tidak mantap, sudah fisiknya sakit, imannya juga sakit juga, menderita 2 kali. Percaya kepada takdir enggak, tiwas loro, 2 kali sakit. Jadi kalau kepingin menjadi orang mukmin ini nikmat, jangan setengah-setengah, total. Kalau mau menjadikan Islam ini sebagai agama, ya semuanya serahkan diri kita, celupkan diri kita ke dalam Islam secara total, jangan setengah-setengah. Sulit. Kalau mau menjadi muslim, ya cara berpakaiannya ya busana yang dipakai itu busana muslim, tampilan dari atas rambut sampai ujung kaki ya tampilan seorang muslim, cara bicaranya juga muslim, cara bertetangga juga muslim, cara berinteraksi dengan siapapun Islam, itulah total, selesai. Makanya ada 3 ibadah sosial yang membuat orang itu masuk ke dalam surga, sebagaimana nasihat Nabi kepada sahabatnya yang bernama Abu Shuraih. Yang pertama diawali dengan pertanyaan Abu Shuraih, ya Rasulullah, akhbirni bisyai'in yujibu liyal jannah, beritahu aku sesuatu yang dengan amal itu saya bisa masuk surga. Oleh Nabi 3, tibul kalam, nek ngomong sing apik, wa badlus salam, hidup di masyarakat itu yang menyebar kedamaian. Yang ketiga, wa it'amut ta'am, dadi wong ku sing loman. Itu saja. Ibadah sosial.
Orang yang begini nikmat hidup ini, dengan orang baik, dengan tetangga baik, dan insya Allah masuk surga. Jadi kalau mau jadi Islam, Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, wa bi Muhammadin rasulah. Ketika kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya secara utuh. Apa yang dilakukan Nabi kita tiru semampu kita. Apa yang tidak disukai oleh Nabi kita tinggalkan. Begitu saja. Enak jadi orang muslim itu. Tidak setengah-setengah, tidak nanggung. Nah, ini orang yang akan merasakan nikmat menjadi orang mukmin itu orang yang seperti ini. Makanya dalam doa pagi petang kita kan ada raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Setiap pagi kita baca, setiap sore kita baca. Nah, lalu apa secara makna Islam itu apa? Yang warna merah, ya. Istislamul abdi lillahi ta'ala. Seorang hamba menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Hidup ini sudah ada rule-nya, sudah ada catatannya. Kita lahir kapan, kita mati kapan, sudah ada catatannya. Kita di dunia ini ditakdirkan miskin, apa jadi orang kaya, sudah ada catatannya. Kalau ditakdirkan miskin, dapat masuk surga karena sabar. Kalau ditakdir sugih, dapat masuk surga juga karena syukur. Itu saja. Kalau ditakdir sakit, maka sakit itu menghapus dosa-dosa kita. Kalau ditakdir sehat, maka sehat membuat kita memperbanyak ibadah. Itu saja. Dua-duanya bisa masuk surga. Jadi hidup ini mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah, apa yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, begitu saja. Hanya kita disuruh ikhtiar. Kita disuruh berusaha. Apakah hasil itu ditentukan oleh usaha kita? Enggak. Jadi kita serahkan diri kita ini sepenuhnya kepada Allah. Wa tauhiduhu wal khudu'u li awamirih. Mentauhidkan Allah, patuh tunduk kepada perintah Allah, wal ibti'adu anisyirki wa ahli, menjauhi syirik dan orang-orang musyrik. Itu saja. Pokoke nek donya iki manut nerima apa sing ditentokno Allah, dikongkon ya dilakoni, dilarang ya ditinggal. Wis ngono ae. Ape lapo maneh gitu. Gak gitu ya Ustaz ya. Sing dikongkon ya ayo dilakoni sak kuwate, sing dilarang ya ayo ditinggal. Wis ngoten mawon. Dadi enak urip iki. Pak Uda, enak. Sing diperintah, sing dikongkon ya ayo dilakoni sak kuwate, sing dilarang ya wis ayo ditinggal. Gak usah mikir macam-macam. Adzan maghrib, ya berangkat nang masjid. Itu aja. Liah-liane ditinggal. Ono pesanan online, ono apa ditinggal lah sementara. Wong ngelayani wong tuku sampai ninggal sholat, ya durung mesti sugih.
ditinggal sholat, pelanggan dikongkon nunggu, ya durung mesti miskin. Kenapa repot-repot? Ya sudah ditinggal ke masjid. Nanti setelah sholat diurus lagi dunia. Nanti adzan isya, ya sudah ke masjid. Gitu aja. Nanti setelah sholat isya diurus lagi dunia ini. Gitu aja. Kok enak ngono kita urip iki. Ya memang begitu. Sing dikongkon Allah ya ayo dilakoni sak kuwate, sing dilarang ya ayo ditinggal. Udah selesai. Yang membuat hidup kita ini sempit, sumpekan, apa yang tidak diperintah kita usahakan lakukan, apa yang dilarang malah kita lakukan. Itu yang membuat hidup kita ini filenya penuh. Saya kadang mencontohkan rumah kita itu kenapa sempit. Karena barang-barang sing gak penting dikumpulno kabeh. Nyuwun sewu ibu-ibu, kita makan tuh butuh sendok berapa? 1. Iku nak lemari kan sendok digondeli sak pirang-pirang itu. Sak pirang-pirang gitu. Iya kan? Kok podo kan ini? Kita makan butuh piring berapa? 1. 1 piring untuk makan, 1 untuk sayur, mungkin 1 untuk ikan. Tapi di lemari itu berapa piring kita? Artinya, kalau hidup kita, hati kita, pikiran kita diisi dengan sesuatu yang tidak perlu, itu yang membuat Al-Quran gak apal-apal itu. Itu yang membuat pengajian ben malam Jumat, Jumat malam, Jumat siang, Ahad pagi pengajian terus sing nyantol iku sing ndi? Karena penuh, filenya penuh. Kapasitasnya sudah tidak nerima lagi. Over capacity ya. Ini. Jadi Islam itu menyerahkan diri hidup ini kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan kepada kita, kita terima. Allah suruh kita lakukan semampu kita, Allah larang kita tinggalkan, itu saja. Nah, kalau kita bicara tentang rukun Islam, ini hadisnya panjang, ya. Saya cuplik, lihat yang merah saja. Al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. 1. Islam itu harus bersyahadat. Syahadat itu diucapkan di lisan, direnungkan di dalam hati, dan dibuktikan dalam perbuatan. Kalau ada orang ditanya agama sampean apa, terus gak jawab-jawab, kita tidak tahu agamanya apa. Agamanya sampean apa? Ya Islam. Dan pernyataan itu harus jelas. Orang yang pindah dari agama lain ke Islam harus bersyahadat. Orang yang asalnya tidak beragama kemudian masuk Islam harus bersyahadat. Tapi orang yang lahir dari rahim seorang muslimah, dari bapak seorang muslim, otomatis muslim, tidak pakai syahadat. Begitu. Makanya kita yang lahir dari Islam kan tidak perlu disyahadatkan. Sudah muslim, lahir dari rahim ibu muslimah. Begitu. Kalau sudah muslim lalu pindah ke agama lain, masuk lagi kepada Islam, ya syahadat lagi. Seperti artis-artis itu. Agama kan seperti pakaian gitu. Kekasihnya Kristen, pindah Kristen. Dicerai, masuk Islam lagi. Ya syahadat lagi. Wa tuqimas salat. Ibadah yang tidak bisa diwakili, ibadah yang tidak bisa ditunda, ibadah yang tidak bisa ditinggalkan bahkan. Itu salat. Waktunya ditentukan,
kaifiyahnya ditentukan, syarat dan rukunnya ditentukan. Itu sholat. Semuanya diatur. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam semuanya diatur. Dan tidak boleh dimasuki omongan lain. Bedanya dengan tawaf. Tawaf itu juga ibadah, hukumnya juga wajib. Tapi tawaf itu bisa ngomong-ngomong, bisa gandeng bojone barang. Itu di tengah-tengah tawaf. Tapi kalau sholat tidak bisa. Semuanya ditentukan. Dan waktunya tidak lama. Ditentukan. Makanya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali sholat. Sesulit apapun, sesibuk apapun, separah apapun sakit orang, tetap sholat. Kuat berdiri, tidak kuat duduk, tidak kuat berbaring, tidak kuat hanya pakai kedipan mata atau dibimbing orang lain. Kalau semua sudah tidak bisa, baru itu disebut meninggal, disolati. Tidak bisa. Sibuk, sakit, bisa dijamak. Perjalanan jauh, bisa dikosor. Yang penting tidak ditinggal. Bahkan sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun maksiat kita, jangan tinggalkan sholat. Sebab sholat itu hubungan kita dengan Allah. Kalau orang melakukan dosa, banyak maksiat, terus gak sholat, putus hubungannya dengan Allah. Kesempatan untuk taubat dan mendapat hidayahnya hilang. Tapi kalau dia masih nyambung dengan Allah, masih ada kesempatan untuk taubat. Karena itu kita tidak boleh putus asa. Maksiat, istighfar. Maksiat, istighfar lagi. Jangan pernah tinggalkan sholat. Wa tu'tiyaz zakah. Zakat lebih longgar dibanding sholat. Ada batas minimalnya. Ada zakat fitrah. Yang itu kewajibannya kepada per kepala yang lahir sebelum Idul Fitri. Tapi kalau zakat mal dikaitkan dengan harta yang dia miliki, maka kewajiban zakat boleh tidak dilaksanakan ketika belum mencapai ketentuan nisab minimal. Seumur hidup mustahik terus, tidak apa-apa. Karena memang miskin. Seumur hidup miskin terus, tidak wajib zakat, tidak berdosa. Tapi mosok zakat fitrah itu gak iso. Itu. Hanya membayar zakat fitrah seumur hidup tiap tahun, tidak apa-apa. Bahkan iso membayar zakat fitrah, nek mari diteri zakat fitrah tonggo, tidak apa-apa. Ya kan? Dalam zakat itu orang bisa mustahik, orang juga bisa muzaki. Tidak punya kelebihan beras, besok makan apa tidak tahu, walaupun itu Idul Fitri, tapi malamnya banyak yang ngantri zakat fitrah. Nah dengan begitu bisa makan, bisa berzakat. Tidak apa-apa. Puasa. Nah ini lebih longgar lagi dibanding zakat, apalagi dibanding sholat. Puasa Ramadan wajib, bisa ditunda ke hari lain, di bulan lain bisa, karena ada uzur. Bahkan tidak dikerjakan puasa itu dibayar dengan fidyah juga bisa, diganti dengan yang tidak puasa, yaitu fidyah. Itu ada ketentuan fikihnya ya. Pas Ramadan sakit, harus minum obat setiap hari, tidak bisa berpuasa, puasanya di bulan lain, boleh. Usianya sudah sepuh, tidak mungkin bisa puasa. Apa bisa dikodok bulan depan? Wong sekarang aja tidak kuat, apalagi tahun depan. Fidyah.
Tidak mungkin. Nah, itu ada pembahasan fikihnya. Atau ada ibu-ibu antara hamil, melahirkan, menyusui, gak tahu leren. Terus kapan nyauri? Hamil 9 bulan, tidak kuat puasa, melahirkan, menyusui, mestinya 2 tahun. Durung 2 tahun, hamil mana? Ngono terus. Anake 12. Berarti ya 25 tahun kira-kira. Ya. Begitu seterusnya. Nah, yang terakhir wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji. Ketika Nabi bicara tentang haji, ditambahi dengan in istata'ta ilaihi sabila. Syarat utamanya haji itu menjadi wajib ketika ada istita'ah. Harus sehat, harus punya sangu, harus situasi aman, dan yang keempat harus sudah datang antriannya. Ngantri berapa tahun di Lamongan ini? 34 tahun. Itu kalau daftar sekarang, ini gak daftar-daftar. Tambah panjang. Makanya daripada haji nunggu 34 tahun, maka ada yang jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki nggak pakai nunggu tahunan. Nah, berapa bulan itu? Ini anak Jawa Barat sudah ada yang mau ke Yaman ya, sudah mau sampai Yaman. Nah, ada yang goes nyampe Mekah. Ini bukan ngajak melaku bareng-bareng, enggak ya, itu. Artinya kalau kita bicara tentang agama Islam, maka minimal ada rukunnya. Rukun itu minimal. Jadi kalau ada orang muslim itu sudah syahadat, sudah sholat, sudah membayar zakat, sudah puasa Ramadan, sudah haji, itu muslim minimalis. Ibarat rumah itu baru ada tiang-tiangnya. Rukun itu kan tiangnya. Rukun itu tiang. Artinya bangunan kalau sudah ada tiangnya itu sudah bangunan, sudah bagus, tinggal melengkapinya. Sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sudah bagus, tinggal melengkapi dengan ukhuwah Islamiyahnya, dengan menuntut ilmunya, dengan berbuat baik kepada orang tua dan seterusnya, Islamnya menjadi sempurna. Baik. Islam dan ilmu seperti di ayat tadi. Ini dua hadis yang pertama dan yang kedua ini menggembirakan hadis buat kita-kita yang rajin pengajian. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis yang menggembirakan. Waman salaka tariqan, orang yang melakukan satu perjalanan, tariq, jauh, dekat, sama. Jalan kaki, naik kendaraan, sama. Yang penting salaka tariqan. Yaltamisu fihi ilman. Perjalanan yang ditempuh, tempat yang dituju, itu niatnya adalah mencari ilmu.
Karena ada orang yang menempuh perjalanan bukan mencari ilmu, mencari harta ada. Mencari harta ada, silaturahim ada. Gak lapo-lapo melaku ya ada. Kan begitu. Tapi ini ada orang melakukan perjalanan yang tujuannya adalah menuntut ilmu. Maka kita datang dari rumah ke Masjid Namirah ini, setiap kali keluar rumah mau ke sini niatnya harus jelas. Niatnya apa? Mencari ilmu, ketemu konco, atau yang lain. Kalau ada yang melakukan satu perjalanan tidak ada tujuan lain kecuali mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ini hadiah besar yang disampaikan Nabi buat kita. Orang yang keluar dari rumahnya pergi ke satu tempat, tidak ada niat lain kecuali niat menuntut ilmu. Karena itu, sebab itu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, mudah-mudahan kita yang kumpul di sini malam ini dikumpulkan Allah juga besok di surganya. Amin. Yang kedua, Nabi mengajari kita doa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikan apa yang kau ajarkan kepadaku ini ada manfaatnya. Buku yang kita baca, ceramah yang kita dengar, pengajian yang kita hadiri itu banyak. Lupa kita menghitungnya. Tapi jangan sampai ilmu itu kita dengar, kita baca, kita lihat, lalu lewat begitu saja. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, yang kau ajarkan kepadaku itu mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini untuk introspeksi buat kita, muhasabah buat kita. Bahasa kitanya tuh ya mono yamene ngaji lho, oleh opo. Itu buat kita. Ngoja ngaji, kelakuane lho kok pancet ae. Sing berubah apane? Itu satu. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu yang manfaat saja. Yang manfaat ajarkan kepadaku, yang tidak manfaat jangan. Karena banyak ilmu itu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Wazidni ilma. Nah, dan tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu itu harus nambah. Ilmu itu tidak boleh pancet. Orang yang sudah ngerti sholat tetap butuh membaca buku, mendengarkan pengajian tentang sholat. Karena bertambahnya umur, ada yang lupa dalam sholat kita, ada yang lalai dalam sholat kita. Karena semua perbuatan yang dilakukan secara rutin, penyakitnya itu adalah jenuh. Rutinitas itu kalau iman tidak ditambah, ilmu tidak ditambah, lama-lama menjadi jenuh. Dan orang mukmin itu punya penyakit jenuh itu. Tiroh, itu kebosanan. Jenengan ngaji ya mono yamin iki
niatnya istiqomah terus, tak kadang-kadang males. Mboten usah dijawab, Wis jelas soal jawabane. Ya kadang-kadang males manjane. Itu orang mukmin. Makanya ilmu itu harus ditambah. Selain kehidupan ini berkembang, kalau ilmu kita tidak nambah, kita tidak bisa mengantisipasi kehidupan. Ini manfaat atau tidak? Ini menambah dosa atau pahala? Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Ilmu perlu ditambah karena di HP kita itu kan ada mushaf Al-Qur'an nggih, rata-rata. Itu saya kalau ke kamar mandi, ke toilet, di HP saya ini ada Quran, iki diapakno HP iki. Kan ada Qurannya. Nabi saja yang cincinnya itu ada lafaz Allahnya karena untuk stempel, itu kalau mau masuk toilet ditinggal di luar, gak hilang. Nah sekarang di HP kita itu ada mushaf Qurannya. Sekarang saya ke toilet, ini HP ditaruh mana? Diapakno iki? Apa ditinggal di luar? Ojo suudon ta, aman. Ya, itu perkembangan zaman yang butuh kita tambah ilmu. Ini diapakan? Sehingga ilmu itu jangan ilmu lawas, terus diupdate. Makanya kita doa, wazidni ilma. Ya Allah, tolong ilmuku jenengan tambah. Perkembangan teknologi, kedokteran, kesehatan luar biasa. Perlu tambah ilmu. Dalam dunia bisnis, perkembangan offline, online, dan seterusnya dengan segala macam jenis bisnis transaksi itu macam-macam. Kita perlu tambah ilmu. Nabi berdoa agar orang yang berdagang di masjid itu tidak diberi Allah untung. Kan gitu doanya. Mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada orang yang berdagang di masjid. Nah, gimana sekarang ada orderan di HP pas wiritan? Klunting gitu, order. Dilayani apa enggak itu? Nah, perlu ditambah ilmunya. Walhamdulillahi ala kulli hal. Kita tetap memuji Allah, bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Wa a'udzubillahi min adzabin nar, dan aku berlindung kepada Allah dari adab api neraka. Islam mengajarkan kita untuk mencari ilmu, dan mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dalam mencari ilmu tidak ada beda antara laki-laki perempuan. Semuanya mencari ilmu hukumnya wajib. Perjalanan menuntut ilmu dianggap sabilillah. Meninggal dunia saat menuntut ilmu, mati syahid. Tidak bisa menuntut ilmu, membiayai orang lain yang menuntut ilmu, dapat pahala. Semua yang terkait dengan ilmu ada pahalanya. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, sowan kepada Nabi, ngeluh. Jadi ini sahabat ini kakak beradik, yang kakaknya ini nyambut gawe, cari duit. Yang adiknya ini ngaji terus, kemana Nabi pergi terus ikut dan menulis hadis terus, tidak kerja. Kakaknya ini datang kepada Nabi mengeluh, ya Rasulullah, gimana adik saya ini? Tidak mau nyari duit, tidak mau kerja, cari ilmu
ilmu terus, ngaji terus, mondok terus lah. Lah saya ini yang membiayai ini capek. Paling ditunggu-tunggu iki jawabannya iki. Ini kakaknya ngeluh. Jawaban Nabi singkat. La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu dikasih Allah rezeki lancar ya gara-gara membiayai adikmu yang menuntut ilmu itu. Jelaskan ya maksudnya? Rezekimu itu dibuka oleh Allah, tokomu laris, warungmu rame. Itu karena kamu menyisihkan uang untuk biayai adikmu yang cari ilmu. Seandainya kamu tidak mau biayai lagi, ditutup itu warung sama Allah. Ditutup. Orang-orang tua yang tidak kaya, karena tiap tahun biayai anaknya sekolah. Tahun ini anaknya masuk SD. Tahun berikutnya masuk lagi. Anaknya nercel. Tahun berikutnya satu masuk SD, satu masuk SMP. Tahun berikutnya satu lulus SMP, satu terus begitu. Akhirnya ndak kober gawe omah. Ada kan? Gak punya rumah, ndak terlalu bagus. Tidak bisa beli sepeda motor karena uangnya itu dipakai biayai anaknya sekolah terus dan sekolahnya lancar, SPP ini lancar, tidak pernah nunggak. Satu persatu lulus, satu lulus S1, satu lulus SMA, satu. Setelah anaknya 7 lulus semua, apa bapak ini bisa bangun rumah? Tidak juga. Artinya apa? Rezekinya dibikin lancar oleh Allah ketika dia membiayai anaknya sekolah. Begitu anaknya sudah jadi orang tuntas semuanya, cukup, rezekimu wis cukup. Gitu. Jangan mengeluh. Cah, biyen biayai anak entek duwe akeh, saiki gak biayai sapa-sapa yo gak iso lapo-lapo. Memang jatahnya rezeki segitu. Ndak usah melihat tetangga, ndak usah melihat anak. Memang jatah hidup itu begitu. Enak ini, urip itu kalau manut gitu enak. Terus gak mikir macam-macam. Biar yang lain-lain tuh dipikir sama Pak Haji Joni lah, itu biar ya. Ya mikir, kita ndak usah mikir yang macam-macam misalnya. Ya. Kita doakan rezeki beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena menghandle apa yang mestinya kita wajib berhubung beliau sudah, kita tinggal memakmurkan saja. Masing-masing ada porsinya, masing-masing ada takdirnya. Ngoten nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.